Shalom warga Kerajaan Allah, hari ini kita ketemu lagi. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman, yaitu gimana kita hadapin krisis. Apakah krisis itu bisa berlalu? Apakah badai ini bisa berlalu? Sebelumnya kita dengar pujian satu ini dulu. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. mulutku Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita berdoa, kira kasih karuniamu menolong setiap umatmu yang mengalami kesulitan hari-hari ini. Berilah mereka supaya tidak lupa akan iman dan selalu berharap kepada Tuhan. Sebentar lagi hambamu akan menyampaikan kebenaran firman, urapin hambamu. Kami percaya setiap firman yang disampaikan tidak pernah sia-sia dan selalu menjadi berkat. Tuhan mampulah setiap kami untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman, yaitu apakah hari-hari ini krisis bisa kita lalui? Apakah badai itu bisa berlalu? Saya katakan pasti bisa. Walaupun hari ini kita kena tekanan, justru tekanan itu menaikkan kapasitas kita untuk menghadapi badai. Saudara kekasih Tuhan, saat ini ada dua hal yang harus kita jalan, memilih mau menjalani dengan perasaan atau dengan iman. Kalau kita jalanin ke perasaan, itu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan kita gampang terombang-ambing dalam hal-hal duniawi. Ya karena sekarang nggak ada pekerjaan, ya hidup lagi susah keuangan, maka ada menghargai segala cara, yaitu menjual narkoba. Ada yang sampai menjual narkoba, ya mengharapkan segala cara untuk keperluan hidup. Kita harus jalanin hidup kita hidup dengan iman. Kenapa? Karena kita jalani hidup kita dengan iman, berarti kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Hari ini ada dua hal, kita mau bangkit atau kita mau putus asa. Kalau kita mau bangkit, kita harus betul-betul jalani kebenaran firman. Kalau kita putus asa, kita bisa bunuh diri. Seperti di Korea, saat ini banyak orang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka nggak tahu gimana mau hidupnya lagi gitu loh. Pekerjaan nggak ada, bisnis sudah hancur. Badai-badai seperti ini pernah saya alamin. Saya dulu pertama kali baru tamat SMA, saya pikir mau lanjutkan sekolah tinggi. Papa saya seorang muntir. Saya lihat adik saya masih mau sekolah. Akhirnya saya harus fight dengan
kehidupan saya. Saya harus kerja, tidak mengharapkan orang tua saya lagi. Kenapa? Karena orang tua saya masih mau menghidupin adik-adik saya mau sekolah, dan sedangkan gajinya pas-pasan. Satu hari saya ke kantornya pergi ambil gaji. Saya tanya pada bosnya, "Ada pekerjaan nggak? Saya mau kerja." Karena saya nggak mungkin lagi sekolah tinggi karena papa saya itu papasan. Akhirnya saya memilih, katanya boleh, tapi pas ada orang India, office boy mau berhenti, "Mau nggak lu jadi office boy?" Saya bilang mau. Tapi saya bukan hanya mau kerja, waktu itu gajinya cuma 15.000. Tapi tiap pagi kalau saya selalu mau berangkat ke kantor, saya lihat kaca, saya bukan office boy. Saya adalah seorang pengusaha. Saya bisa menjadi seorang pemimpin. Setiap kali keluarkan perkataan-perkataan yang berguna. Tapi ingat, kita kerja jangan kita lihat gajinya, lihat kepercayaan. Kayak menunjukkan bahwa saya punya nilai. Gimana saya bisa jadi seorang pemimpin dan seorang pengusaha. Akhirnya saya tiap pagi udah kantor, lap kaca, lap meja, bersihin semua, sampai membantu orang lain. Walaupun itu bukan bagian kita, saya tetap bantu. Kenapa? Saya menunjukkan bahwa saya itu bukan seorang office boy. Saya punya nilai untuk yang lebih bagus lagi kerjaan saya. Pelan-pelan wakil bos itu sangat senang sama saya. Dia tiap minggu karena ngajak saya untuk lembur, membawa jadi pribadi dia. Akhirnya satu hari saya diuji, waktu itu saya nggak tahu diuji, kasih 300.000, tolong beli jam dinding. Akhirnya saya pergi beli, harganya masih ingat, seharga 250.000. Dia beli bawa pulang, tanpa dia lihat, oke, kita ke toko itu lagi. Ke toko itu dia lihat jam dinding yang 300.000 lebih. Ini tadi beli berapa? 250. Mau ganti itu. Untuk saya jujur, nggak up harga. Kalau orang yang curang, pasti toko itu nggak mau diganti, pasti ganti duitnya dari sana. Diuji sama wakil bosnya, saya bisa diharapin jujur. Akhirnya saya beralih ke kerja bagian penerimaan barang. Penerimaan, satu hari orang toko datang, serahkan barang, ngecek ada barang yang nggak bagus, berkata saya tolak. Jadi orang toko itu mau kasih saya 1 juta, suruh terima aja barangnya, tapi dia tetap nggak mau. Kita harus jangan kejar keuangan, kita harus kejar kepercayaan. Saya nggak mau terima. Akhirnya dia lapor ke bos saya, banyak barang saya ditolak sama Anderson karena dia mau minta duit, menfitnah saya. Akhirnya bos suruh dia hadapin kita berdua sama bos. Akhirnya ceritakan, bos kaget. Dari itu bos saya lebih percaya lagi, menaikkan saya jadi seorang purchasing. Akhirnya jadi manajer purchasing. Akhirnya jadi satu orang pengusaha. Kita harus jaga kepercayaan. Mulut kita, apa yang kita ngomongin harus bertanggung jawab. Jangan cuma bisa bicara, tapi harus juga melakukan hal-hal yang bisa dipercayai. Saudara kekasihan dalam Tuhan, waktu itu saya belum dalam Tuhan, jujur aja. Makanya hari ini baru tahu di satu kejadian Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan mulut dan berkata-kata yang berkuasa. Ada bintang, ada bulan. Sama waktu dia menciptakan manusia serupa gambar dan rupa. Jadi manusia itu bisa berkuasa. Kejadian 1 ayat 26 ada tertulis, terkadang kita berkuasa, maka kita harus mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang positif. Hari ini menghadapi krisis, kalau kita khawatir berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Mari kita baca Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Saudara firman Tuhan yang di ayat 32, kan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal arah, akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu. Apakah Tuhan tidak tahu waktu kita mau narik di ATM saldo Anda yang nggak mau narik nggak mencukupi saldo, atau kan kantong kita cuma sisa 100.000, apakah Tuhan nggak tahu? Semua Tuhan tahu. Hidup kekurangan kita tahu, asal kita mau benar dalam kehidupan Tuhan, maka kita dipelihara. Kita lakukan kehendak Tuhan dan hidup berkenan padanya. Daud berkata di Mazmur 37 ayat 25, katanya, sejak muda sampai tua nggak pernah lihat orang benar ditinggal Tuhan, sampai anak cucunya meminta-minta roti. Itu jelas kalau kita hari ini mau dilindungi Tuhan, kita harus jalani kebenaran firman-Nya. Ingat, masalah itu justru dengan ada masalah itu membuat kita semakin dewasa. Dengan ada masalah, dengan ada kegagalan, maka kegagalan itu membuat kita suatu pengetahuan. Saudara kekasih dalam kita di gereja sering kita dengan firman Tuhan, tapi kita tidak pernah mau responinya. Sama seperti di Amsal 20 ayat 23 berkata, 2 batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan. Dan Pak Arifin, Bapak Roni kita pernah menyampaikan, kalau lapor pajak harus yang benar. Jangan ada 2 pembukuan, yaitu pembukuan ganda. Kita harus jujur terhadap pemerintah. Nah, contohnya setiap kali saya bayar ya dengan jujur, berapapun saya tetap bayar, walaupun kadang terlambat, yang konsekuensinya kena denda. Kita tetap lakukan pembayaran. Itu yang saya jalani hari-hari ini. Hidup nggak mau cari hutang. Hidup ada berapa ya pakai berapa. Bisnis juga begitu. Kita harus lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, kita genapin. Maka kita dipelihara Tuhan sampai hari ini. Dan hari ini banyak orang sampai putus asa karena putus kerja, sampai nggak bisa tidur, sampai meneteskan air mata. Bukan engkau yang terjadi, bukan hanya engkau, tapi orang pembisnis semua juga pernah, orang yang sukses juga pernah menangis. Saya juga pernah menangis. Bukan hanya engkau aja. Mari bangkitlah. Kita jawab 2 pilihan, mau bangkit ada putus asa atau mau bunuh diri. 2 pilihan aja. Kamu akan bangkit, kamu bisa, pengharapan ada di depan pintu. Berkat ada di depan pintu, jangan malas cuma duduk. Kamu harus bangkit, membuka pintu, menyambut berkat, menyambut harapan itu. Nah, kalau badai itu pasti beragu kalau kita anggap badai itu sebagai musibah. Makanya kita bisa pasrah, putus asa, pesimis. Kalau kita anggap itu sebagai sarana untuk kita menaikkan kelasan, contoh kita dari SMP mau ke SMA harus ikuti ujian. Kita lulus kita bisa naik kelas. Kalau nggak lulus ya belajar lagi, berusaha. Badai itu pasti berlalu. Percayalah, kita harus dalam kebenaran firman. Kalau engkau masih tetap putus asa, masih menyalahkan orang tua kita. Soalnya saya hidup dalam keluarga yang miskin, jadi saya nggak bisa berapa-apa. Saya kasih tahu, banyak orang konglomerat hidup dari keluarga yang miskin. Mereka tidak sekolah yang tinggi-tinggi juga, SD juga bisa jadi konglomerat. Sama saya seperti saya bisa sekolah sampai tamat SMA, saya bersyukur. Bapak kita bantu kasih sekolah sampai SMA. Cuma bisa bersyukur. Kita jangan mengeluh apa yang kita tidak punya. Kita harus bersyukur apa yang kita punya. Mari, ayo bangkit saat ini. Jangan putus asa. Kita harus selalu bersyukur. Mari kita angkat satu bersihan. Aku hendak bersyukur. Aku
bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Saudara kekasih yang Tuhan, saya Paulus Adasenho. Sampai di sini dulu, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati, semangat.